Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan saudara FS. Berangkat dari keterangan saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiftik, untuk menjemput saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut, mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. Anda sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bagaimana kronologi kejadian, bagaimana pula atau apa yang menjadi alasan dan dasar sehingga kemudian para tersangka ini kemudian bisa mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lakukan, apa peran masing-masing dalam kejadian ini. Nah, sudah bergabung juga dengan kita yaitu penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, banyak juga fakta-fakta yang diungkap oleh Pak Kapolri dalam rapat dengar pendapat hari ini, termasuk tadi juga menceritakan bagaimana kemudian Eliezer itu akhirnya mengungkapkan ataupun juga berkeinginan menjadi justice kolaborator dan juga ada keinginan Kuat, salah satu yang menjadi tersangka juga untuk kabur. Satu hal juga yang mungkin kita bisa tarik dari hal ini atau kita soroti adalah pernyataan dari anggota DPR yang mempertanyakan bahwa penanganan kasus ini berlarut-larut. Anda sependapat dengan hal itu, Pak Arianto? Ya, itu pada awalnya memang begitu ya Bu ya. Itu dulu kan kasus kan tanggal 8, diumumkan tanggal 11. Tapi kasus itu kan ternyata kan tanggal 11 itu kan prank lah ya dari Pak Sambo gitu. Sehingga polisi waktu itu ada kejanggalan dari masyarakat, tapi kemudian tidak dijawab-jawab oleh polisi. Barulah Pak Kapolri bikin tim khusus 3 hari kemudian. Nah, dari tim khusus dibentuk itulah, maka kemudian ada indikasi bahwa ternyata
itu yang pertama itu adalah rekayasa gitu. Nah, ketika rekayasa kemudian tim khusus mau menyelidiki, sulit karena masih ada timnya Pak Sambo yang merusak TKP itu, sehingga setelah mereka itu bisa dimasukkan, dikandangkan di tempat penempatan khusus itu, barulah kasus itu bisa berjalan. Memang itu kasusnya dari mulai tanggal 8 baru bisa terungkapnya tanggal 8 kan itu. 1 bulan kemudian Baradae itu baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang pada awalnya memang ada kelambatan, tapi begitu setelah Pak Sambo dengan kawan-kawannya itu dimasukkan dalam penempatan khusus, penyidikan itu bisa berjalan cepat. Seminggu kemudian Bapak RS akan dijadikan tersangka, Baradae, Kuat dan sebagainya itu jadi, dan seminggu kemudian Ibu itu Putri juga. Jadi sekarang kan sudah selesai itu. Jadi ya memang kalau pertama kali lambat diakui ya, karena waktu itu memang terjadi ada kekuatan masih dari Pak Ferdi itu untuk menghalangi penyidikan. Tapi setelah mereka itu diamankan, barulah penyidikan itu bisa pure langsung menuju kepada sasaran sesuai dengan yang dilaporkan oleh korban itu. Jadi bukan tembak-menembak, tapi penembakan. Saya kira itu Bu. Jadi sekarang sih sudah lancar ya. Jadi sudah selesai, tinggal goalnya aja, tinggal nunggu berkasnya Bu Putri ya. Baik. Itu kira-kira gitu. Hanya ada kelambatan penanganan di awal, sekarang sudah cukup cepat, sekarang sudah cukup lancar. Bagaimana dengan pendapat dari Bang Martin mengenai hal ini? Apakah satu suara? Tapi nanti kita akan dengarkan jawabannya, termasuk juga nanti sekitar pukul 19 kabarnya juga Kapolri akan kembali lagi mengikuti rapat dengar pendapat dan juga memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR. Sesaat lagi.